Aisyah Zara dari SI 4204. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 aksi, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu jelaskan tujuan dan elemen model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML dan membuat tampilan diagram urutan model desain. Nah, di sini ada proses map-nya, yaitu yang pertama di stakeholders mental model yang membuat model persyaratan langsung menjadikan non-requirements sama requirements. Lalu ada model arsitek, model desain yang menjadikannya model solusi, lalu menjadikan kode. Nah, selanjutnya memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau use case dan domain model. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Nah, di sini ada yang seperti tadi yang berhasil menjadi kode. Nah, selanjutnya ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama, diagram urutan. Yang kedua, diagram komunikasi. Sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi, yaitu diagram ikhtisar interaksi. Apa sih diagram ikhtisar interaksi? Ini adalah kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Selanjutnya ada diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara yang pertama sistem, yang kedua subsistem. Selanjutnya, membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Yang pertama, use case atau gunakan casing. Yang kedua, model domain atau domain model. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis model. Desain terdiri dari, yang pertama, komponen batas atau user interface. Yang kedua, komponen layanan. Yang ketiga, komponen entitas. Selanjutnya, analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Ini hasilnya, requirement models yang akan berhasil menjadi desain model. Selanjutnya ada analisis ketahanan. Inputnya yaitu kasus penggunaan atau use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan model domain. Selanjutnya ada outputnya yaitu model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Selanjutnya ada komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Seperti ini, aktor dengan reservation user interface, abstraksi layer user interface, sensor, antar muka komunikasi, dan sebagainya. Komponen user interface tingkat tinggi, yang selanjutnya setiap komponen batas harus dikaitkan dengan sedianya satu aktor, seperti ini. Komponen layanan. Kelas atau komponen kontrol atau layanan mewakili koordinasi pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lainnya dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada aktor, ada reservation user interface, sama reservation service. Mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Selanjutnya ada komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Nah, ini contohnya seperti ini. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Selanjutnya, komponen layanan dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Seperti ini. Ini yang barunya. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Selanjutnya, komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas, yaitu seperti ini. Seperti mengatur harga, atur harga, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case.
Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Yang pertama, identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Yang kedua, gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Yang ketiga, beri label pada asosiasi dengan pesan. Selanjutnya, konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut, seperti ini. Lanjut, identifikasi elemen dari komunikasi diagram. Variasi dari komunikasi diagram sebelumnya seperti ini. Ada get reservation number, dan yang lainnya. Selanjutnya ada identifikasi elemen komunikasi diagram, yaitu sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pengembalian. Selanjutnya, membuat diagram komunikasi. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Yang ketiga, untuk setiap tindakan dalam use case. Yang keempat, mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas. Yang kelima, mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan. Yang keenam, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan metode baru, layanan batas dan komponen entitas. Langkah pertama, letakkan aktor pada diagram seperti ini. Aktornya pada diagram. Next. Langkah 2A, yaitu mengidentifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan dan tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Jadi di sini aktor meminta permintaan kamar ke reservation user interface. Selanjutnya ada langkah 2B, yaitu mengidentifikasi komponen layanan. Objek batas user interface reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi. Nah, tadi kan dia sudah meminta permintaan kamar. Lalu lanjut ke buat pesanan karena dia sudah melakukan reservasi. Langkah 2C, identifikasi entitas komponen. Metode di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi seperti ini. Buat pesanan, reservasi, membuat reservation. Selanjutnya, tahap 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode pemeliharaan menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis atau tidak diperlihatkan, metode set rooms memberikan kamar untuk pemesanan. Harga yang dihitung atau tidak ditampilkan, ditetapkan untuk reservasi. Tahap 2D, mengidentifikasi metode tambahan. Metode pemeliharaan pada layanan reservasi objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi atau tidak ditampilkan ke user interface reservasi. Kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan atau tidak ditampilkan. Tampilan dari mengidentifikasi metode tambahan yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Selanjutnya ada contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi-reservasi yang lebih rinci. Yang pertama, skenario utama atau berhasil. Dua, skenario sekunder atau tidak berhasil. Yang ketiga, kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesan. Ini contoh satu diagram komunikasi. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ke contoh dua diagram komunikasi atau sequence diagram. Di sini seperti ini contohnya. Lanjut. Ada diagram urutan. Diagram urutan memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Selanjutnya di sini ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya itu fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi 1. Menunjukkan urutan loop. 2. Menunjukkan jalur alternatif. Yang ketiga, memungkinkan 2 atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram. Yang keempat, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya. Yang selanjutnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut menunjukkan contoh notasi. Yang selanjutnya,
Selanjutnya yaitu contoh fragmen seperti ini. Ini ada loop. Sini ada librarian, borrow book, user interface. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada contoh diagram. 3 diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari Great Reservation. Yang pertama, skenario primer atau berhasil dan skenario sekunder atau gagal dalam satu diagram menggunakan fragmen alt. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Selanjutnya, contoh diagram urutan 1 seperti ini. Lanjut. Ada contoh diagram urutan 2 seperti ini, sama seperti tadi. Selanjutnya ada ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan atau use case. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Yang pertama diagram komunikasi, yang kedua diagram urutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.